Pachinko. Pachinko adalah mesin mekanik elektronik yang menyerupai gabungan antara pinball dan mesin slot. Tujuan dari permainan ini menembakkan bola-bola ke dalam mesin dan mencoba agar bola jatuh ke dalam area khusus yang memicu hadiah atau lebih banyak bola gratis. Pachinko pertama kali muncul di Jepang tahun 1920-an dan awalnya dianggap sebagai permainan anak-anak. Setelah Perang Dunia Kedua, permainan ini berkembang jadi hiburan untuk orang dewasa. Tahun 1950-an, Pachinko jadi sangat populer dan menyebar cepat di seluruh Jepang. Popularitasnya terus meningkat, dan industri ini jadi salah satu industri terbesar di Jepang. Secara hukum, perjudian dilarang di Jepang, tapi Pachinko beroperasi di wilayah abu-abu. Dalam permainannya, pemain gak nerima uang tunai secara langsung. Sebagai gantinya, mereka menukar bola logam yang diperoleh dengan hadiah barang seperti elektronik, makanan, atau token khusus. Dengan sistem ini, industri Pachinko berjalan legal secara teknis. Tapi, pada kenyataannya tetap menjadi bentuk perjudian dengan skala besar. Hikikomori. Hikikomori adalah istilah bahasa Jepang yang gambarin individu yang menarik diri dari kehidupan sosial dan memilih untuk mengisolasi diri di rumah. Bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Istilah hikikomori diciptakan pada tahun 1998 oleh psikiater Jepang, Profesor Tamaki Saito. Ia memilih istilah ini buat gambarin banyak anak muda yang gak sesuai diagnosis kesehatan mental, tapi tetap berada dalam kondisi menarik diri yang ekstrim dan menyedihkan. Fenomena ini punya berbagai penyebab kompleks, mulai dari tekanan sosial yang tinggi, budaya kerja keras, kompetisi akademik, dan harapan masyarakat yang tinggi, kemajuan teknologi seperti internet dan game online, dan stigma negatif soal mental dan malu untuk cari bantuan. Yaeba Trend. Dalam bahasa Jepang, yaeba artinya gigi bertumpuk, atau biasa kita kenal sebagai gigi gingsul. Ini biasanya terjadi karena gigi susu belum tanggal, sementara gigi taring tetap udah tumbuh. Alhasil, dua gigi taring tumbuh bertumpuk. Di Jepang, yaeba jadi tren. Beberapa percaya kalau yaeba bisa kasih penampilan yang lebih muda karena mengingatkan pada gigi susu di masa kanak-kanak. Tren dimulai tahun 2000-an. Media Jepang, terutama drama TV dan majalah mode, mulai gambarin selebriti dengan senyum yaeba sebagai ikon kecantikan yang alami dan kawaii. Yoshikushi Business. Jika bisnis adalah aktivitas komersial di Jepang yang memungkinkan pelanggan untuk terlibat dalam kencan semu dengan siswi SMA. Skalanya naik signifikan tahun 2006 setelah booming maid cafe di Akihabara, Tokyo mereda. Ada berbagai jenis bisnis yoshikushi seperti JK Rifure atau refleksi or massage, JK Satsisukai, photo session, dan yang paling terkenal adalah JK Osanpo, di mana seorang pelanggan berjalan-jalan dengan seorang siswi SMA. Masalah dari bisnis ini terletak pada opsi rahasia yang memungkinkan pelanggan buat lakuin interaksi seksual dengan gadis-gadis di bawah umur dengan membayar biaya tambahan. Yuki Imoto, asisten profesor sosiologi of youth, bilang ekonomi yang lagi lesu jadi salah satu alasan gadis-gadis muda tertarik pada industri yoshikushi. Inemuri. Di Jepang ada budaya unik yang disebut inemuri, diartikan sebagai hadir sambil tidur. Tertidur ketika bekerja dianggap tindakan nggak sopan. Tapi di Jepang justru melihat inemuri sebagai tanda seseorang begitu sibuk dan berdedikasi pada pekerjaannya, hingga rela ngorbanin waktu istirahat. Inemuri merupakan bentuk istirahat sejenak, biasanya dilakukan di tempat kerja, transportasi umum, bahkan saat menghadiri pertemuan. Dalam praktiknya, inemuri dilakukan dengan menjaga postur tubuh agar tetap sopan. Tidur nggak benar-benar lelap, setengah sadar, sehingga kalau diperlukan bisa langsung kembali ke aktivitas semula. Ubasteyama. Praktik di Jepang yang mendapat sorotan dunia adalah Ubasteyama. Sebuah tradisi lama di mana orang tua berusia 70 tahun diangkat ke atas bukit dan diturunkan anaknya di tempat tertentu. Ini dianggap sebagai tempat terakhir orang tua bisa hidup sebelum mereka meninggal. Secara tradisional, hal ini dilakukan buat ngurangin beban keluarga yang mungkin kesulitan untuk memberi makan kalau jumlah anggotanya besar. Anak-anak yang membawa orang tuanya ngalamin konflik internal, tapi terpaksa harus mutusin antara kewajiban keluarga dan kemanusiaan. Peningkatan ekonomi dan perubahan nilai-nilai sosial membuat banyak orang meninggalkan tradisi itu.
Kodokushi. Kodokushi terjadi ketika seseorang meninggal sendirian di rumah atau apartemen. Jenazah biasanya baru ditemukan ketika tetangga mencium bau atau tagihan menumpuk tanpa dibayar. Kasus Kodokushi pertama kali menarik perhatian publik di tahun 2000-an dan sejak saat itu jumlahnya terus meningkat. Penyebabnya seperti banyak lansia yang tinggal sendirian, banyak anak muda yang pindah ke kota besar jauh dari keluarga, banyak yang sibuk dengan urusan sendiri, jadinya kurang peduli pada tetangga dan orang sekitar, dan orang yang hidupnya kesulitan finansial.